Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan dan juga kami mengingatkan untuk pemirsa dari rumah bisa bergabung bersama kami di line interaktif kami di 07113114454 masih dengan tema yang sama yaitu menjadi wanita terbaik menurut Al-Qur'an. Kalau kita tadi sempat terputus Ustazah, Ya. ya kan? Bagaimana dikatakan menggunakan pakaian, tapi menurut Islam itu dikatakan telanjang Ustazah. Ya. Silakan Ustazah. Jadi yang dimaksud berpakaian tapi telanjang itu adalah macam ini, dia memakai baju tapi lekuk tubuh dan perhiasannya tuh itu masih kejingoan. Contoh jilbab, berjilbab tapi auratnya kejingoan. Kenapa ketat bajunya tadi? Misalnya pakai sepan lepis tapi ini contoh ya, sepan lepis ketat, baju kemeja pendek, jilbab dililit, di leher kan masih kejingoan kalau lekukan tubuhnya. Mencak lemper Ustazah. Iya, cacak kupat, lumari ayo ya. Nah, jadi itu di dalam Islam namanya berpakaian tapi telanjang. Tidak boleh itu Ustazah? Tidak boleh. Jadi percuma. Nah, orang yang berpakaian tapi telanjang ini termasuk 7 di antara wanita yang tidak mencium baunya surga. Jadi jangan ke masuk surga mencium beda. Nah, yang pertama adalah wanita berpakaian tapi telanjang tadi. Jadi buat ibu-ibu, wanita-wanita muslimah dan juga remaja-remaja, kalau memakai baju muslimah pakailah yang longgar, tidak transparan dan juga jilbabnya memenuhi standar yaitu menutup ke dada. Itu standar ya. Standar gitu ya. Masalah modelnya terserahlah, nak miring ke kiri, miring ke kanan, naik ke pucuk terserah. Yang penting menutup aurat tadi, jilbabnya standar, bajunya longgar. Jadi bajunya itu longgar, tidak boleh ketat, itu. Nah, terus kalau misalnya pakai baju yang dari dasar spandek, yang kaos tapi dia nyiplak, jilbabnya juga itu sebaiknya pakai daleman gamis lagi supaya dia tidak nyiplak. Terus kalau pakai baju warna putih karena itu dasar bahan itu adalah warna yang basic ya, jadi harus pakai dalaman gamis lagi biar tidak nerawang bahasa Palembangnya tuh, tidak nerawang. Masuk masjid kejinguan karena nerawang. Nah, itu ciri-ciri berpakaian tapi telanjang. Maka dalam Islam itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jadi harus standarnya menutupi dada. Masalah dia nak jilbab segi 4, segi 5, jilbab instan, tidak instan itu terserah. Tapi syaratnya harus menutup dada dan juga menutup pantat ya. Bajunya longgar. Itu supaya kita berpakaian memang betul-betul menurut syariat. Jangan sampai berpakaian tapi telanjang karena tidak mencium bau surga. Kemudian selanjutnya Ustazah? Yang kedua, wanita yang tidak mencium bau surga itu adalah wanita yang menyemir rambut, ya, menyemir rambut tapi tidak dengan tapi menggunakan warna hitam. Nah, menyemir rambut itu sebenarnya sunnah Rasulullah kalau rambutnya sudah putih. Tapi tidak diperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam. Jadi warna apa Ustazah? Ya terserahlah, nah abang hijau kuning tak jadi masalah, saya malu. Sebelah sini abang, sebelah sini hijau tak jadi masalah. Asal jangan hitam Ustazah. Ya asal jangan hitam, pokoknya warna apa boleh, tapi jangan peluk mencolok, minta perhatian, tak boleh ya. Jadi paling banyak yang digunakan oleh para sahabat-sahabat Rasul itu adalah warna coklat kehitam-hitaman atau juga warna kulit jagung apa ya. Nah, tapi kalau kita orang Indonesia ini yang mempacak tuh pakai yang coklat kehitam-hitaman agak-agak mirip dikit ya. Itu jadi kalau kita menyemir rambut dengan warna hitam itu tidak mencium bau surga. Kemudian yang ketiga, wanita yang tidak mencium bau surga itu wanita yang mengganti nama bapak kandungnya dengan nama bapak yang lain. Nah, misalnya aja ini kita ngangkat anak ya. Nah, ngangkat anak terus anak tadi pakai nama bin suami kita misal, bin bapaknya, bapak angkatnya. Nah, itu kalau untuk urusan administrasi negara sah-sah baik. Tapi kalau untuk urusan doa, ngirim doa, sedekah ya, segala macam kurban, akikah itu harus nama bapak
aslinya. Oh, tidak Tak boleh dirubah ya, Iya, Ustazah tidak ya? boleh dirubah karena itu nasab ya dalam Islam. Di samping itu juga kalau misalnya kan ini lagi banyak wong yang kawin nikah dengan wong yang sugih, bapaknya tadi saro, terus nama bapaknya dibuang diganti dengan nama bapak mertuanya di belakangnya, itu juga tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi kita tidak boleh mengganti nama bapak kandung kita karena itu sesuai dengan darah yang mengalir di tubuh kita. Oke, Ustazah. Nasab Nampaknya ada telepon keturunan. yang masuk ini, Ustazah. Selamat sore, dengan siapa di mana? Ibu, Bapak? Baik, namanya terputus. Silakan mungkin dicek kembali provider dan juga sinyalnya agar mungkin komunikasi kita bisa tetap berjalan dengan baik. Kita lanjutkan, Ustazah. Tadi Iya. sudah ada 3. Salah satunya mungkin menyemir, kemudian mengganti nama bapak. Iya. Nah, kalau nama bapaknya panggilannya boleh nggak, Ustazah? Maksudnya? Misalkan bapaknya Toyib, Nah, dipanggil Abah, jadi Oh, boleh. Bin Abah, gitu. Boleh. Boleh. Ustazah. Nah, ini ada yang masuk lagi, Ustazah. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Lala di Kenten. Ya. Apa kabar Bu Romala di Kenten? Lala. Lala. Oh, Bu Lala, apa Lalanya kabar Bu nih. Lala? Bu Romala. Bu Lala, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah bikin bukuan, Bu? Eh, Lagi Sudah. buat ya? Oke, silakan Bu dengan pertanyaannya, Bu. Ya, ini Bunda mau nanya, Bunda. Ya. Kan suka lihat di sosmed, Bunda. Mm-mm. Orang keluaran, maaf ya Bunda, dari pesantren. Terus ini public figure, Bunda ya. Mm-mm. Tahu-tahu dia penyanyi religi, Ustadz ini Bunda ya. Terus akhir-akhirnya dia tuh jadi pelakor. Terus ada juga sih lulusan pesantren juga, tapi akhlaknya tuh bukan akhlak yang baik. Ini wanita Ustaz, ini Bunda ya. Nah itu sebagai kita kan sebagai netizen ya suka kesel kalau ada orang lain yang di luar agama kita, maksudnya bukan Muslim, Ustazah ya tahu akan hal ini. Oh gimana sih kok orang Islam gitu. Nah ini menyikap ini gimana Ustazah? Ya. Seperti itu aja, Bu Lala? Itu makasih. Ya. Ya, itu aja ini Ustazah, makasih Ya. ya. Ya, Ya, baik. Sama-sama Bu sama-sama. Lala yang ada di Kenten tadi lagi bikin bukuan Cak Bu Iya, Lala nih ya. Waalaikumsalam. Cuma dia pengen nanya tentang masalah itu Kawan tadi. tuh ya. Kawan tuh. Sebenarnya itu Siapa Ustazah? itulah di dalam Islam sebenarnya itu masalah pribadi mereka ya, bukan masalah kita. Jadi jangankan yang kasus seperti itu, bukan hanya wong Islam, wong non Muslim pun banyak yang kayak itu, ya. Cuma tidak dibesar-besar tidak diekspos karena memang Islam itu identik dengan kebersihan dan kesucian hati ya. Jadi kalau menurut pandangan Ustazah, netizen kecewa silakan, ya itu hak masing-masing. Cuman itu balik-balik ke pribadi yang punya badan, ya. Ngapa dia ngambil jalan cak itu? Apa sebab musabab kan kita tidak tahu, Allah alam bisawab ya. Lagi mungkin juga karena sering ketemu tadi, sering ngobrol, sering begawi sama-sama, akhirnya juga ada cinta, makanya jadi nikah cak itu ya. Nah kita makanya jangan mengidolakan makhluk, idolakanlah Allah Subhanahu Wa Taala dan idolakanlah Rasulullah. Sebab kalau kita mengidolakan makhluk siapapun dia pasti punya aib. Kullu bani Adam khata' khairul khata' tawabun. Setiap bani Adam itu punya salah dan punya aib. Cuman sebaik-baik orang yang bersalah itu ada yang bertaubat. Nah maka dari itu kalau kita mengidolakan makhluk, apalagi mengidolakan manusia, artis itu ada usaha. Kenapa? Artis itu manusia biasa yang dikemas dalam suatu sandiwara ya, dari mulai acara dan kehidupannya di setting sedemikian rupa supaya dapat income dari itu kan sudah bermasalah dalam Islam. Maka dari itu kita tidak usah mengidolakan artis. Apalagi tadi dia ngomong ke lulusan pesantren, sebenarnya bukan lulusan pesantren anak itu, dia kan STM sebenarnya ya. Jadi kebenaran punya kepiawaian di lagu-lagu religi. Kita jangan jingok uangnya, jingok karyanya. Kita jangan jingok
sisi kehidupan dia itu tanggung Tanggung jawab jawab dia, dia Ustazah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jengok sisi positifnya dari segi lagu, karyanya untuk kita menyejukkan hati kita. Nah, jadi bagi kita mana nak nyikapinya tadi, katanya tadi, kalau ada orang yang ngatai-ngatai, ya talaklah orang ngatai itu. Manusia itu yang benar masih salah, apalagi yang salah. Yang benar dicari-cari kesalahan, apalagi yang salah. Nah, nambah Makanya salah, Ustazah. jadi kalau dia nak komplain atau itu segala apa manfaatnya untuk itu apa dak kati kan? Nggak ada manfaat buat kita. Maka orang yang nak ngatai telumah terbalik tegak nunggit segala. Ya, dosanya dia yang tanggung. Yang tanggung, Ustazah. Justru kita ngatai sosok tersebut, dia pahala kita ke dia, dosa dia ke kita, kan sama baik. Sama baik. Jadi kita doakan biar justru didoakan biar mendapat jalan keluar yang baik. Itu bagaikan tadi tanyanya mana kita nyikapinya. Yang pertama kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kita berpositif thinking. Nah, biar pahala puasa kita dapat. Dan yang ketiga kita doakan semoga yang dilakukannya itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Tapi sebenarnya Ustazah kalau dia yang memilih jalan itu Ustazah, taruhlah dia pengen jadi yang kedua, tidak apa-apa istilahnya. Sebenarnya cak mana Ustazah? Boleh apa tidak Ustazah? Ya boleh, sah baik. Sah Ustazah. Baik. Jadi hidup ini pilihan ya. Nak jadi nomor 2, nomor 3 terserahlah. Tapi harus tahu konsekuensinya. Kalau jadi nomor 2 jangan nak ngehain jadi nomor 1. Ini banyak jadi nomor 2, nak jadi nomor 1. Lakinya dia anget-anget supaya misal ke bini nama tak baca. Laki tu jaya tu dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 marah ketika sudah jaya. Nak duitnya baik biasanya. Makanya maaf ini jangan tersinggung ya. Yang nomor 2, nomor 3 harus tahu posisi. Cinta itu tidak bisa dibagi-bagi ya. Karena hati love itu kan bentuknya kayak ini, sepasang. Kalau dia sepasang, pas, akor belahannya. Tapi kalau dibelah 2, belah 3, lah coret moret lah sudah ada aturan lagi. Maka dari itu harus tahu posisi baik. Dan nerima. Nerima. Kita bakal lanjut lagi nih Ustazah. Tampaknya ada yang telepon yang masuk. Baik, assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Selamat sore, assalamualaikum Ibu Ustazah. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Iya, Ibu ini. Oh Ibu, iya Ibu. Ibu siapa Bu? Ibu Tini. Ibu Malam Tini puasa. Apa kabar Bu Tini? Alhamdulillah baik ya. Sudah bikin bukuan kita Bu Tini? Udah siapin. Alhamdulillah. Silakan Bu Tini dengan pertanyaannya Bu Tini. Iya, assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi tuh saya dengar tadi ada Ibu Ustazah menjelaskan masalah semir rambut tadi Bu. Kalau saya nggak tanyakan jadi jadi penasaran saya. Tadi kata Ibu Ustazah, tadi menurut katakanlah agama kita Islam, boleh mensemir rambut itu asal bukan warna hitam. Boleh silakan mau warna mencolok atau warna apa. Nah sayang tadi Ibu Ustazah tadi tidak menjelaskan ngapa tidak boleh warna hitam. Jadi saya penasaran Ibu, tolong dijelaskan kenapa tidak boleh penasaran warna Bu hitam. Tini nih ceritanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah itu mungkin penasaran Ustazah. Ya. Kenapa tidak boleh warna hitam? Dengan warna kuning, warna pink, warna ungu, segala macam Cibi-cibi warna. pula. Itu boleh kalau Ustazah? Nah, Ya. silakan Ustazah. Baik Ibu Tini ya. Ibu Tini, kenapa kita tidak boleh pakai warna hitam? Karena itu nak ngingat ke kita bahwa sebenarnya uban itu mengingat ke kita bahwa usia kita itu sudah bertambah dan peringatan dari Allah bahwa kita harus siap-siap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa tidak boleh warna hitam? Dikhawatirkan kita merasa kembali muda. Nah, jangan sampai kita merasa kembali muda dan lupa bahwa usia kita itu sudah bertambah ya, bukan tua tapi bertambah. bertambah. Agak halus ya, agak halus sedikit. Makanya di dalam Islam itu kalau putih galau juga jangan ya, karena apa? Kurang penampilan jadi kurang. Itu Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Ada sahabat rambutnya putih galau. Dia ngomong balik ke rumah, semir rambut kau, jangan kejingoan seperti kumuh, katanya kan.
tapi sesuai dengan ajaran Rasul, pakailah warna yang jangan yang warna hitam. Tuh. Jadi itu balik-balik ke mengingatkan kita bahwa usia kita itu sudah bertambah. Takutnya kalau kita semir warna hitam, kita merasa masih muda, terus sehingga kita lalai dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada juga ustazah yang cat warna lain juga ngerasa muda lagi ustazah, warna misalnya cat warna pirang, warna itu coklat. jauh banget jadi jauh banget ustazah. jauh banget sampai Sumatera Barat. Jadi ya itu terserah lah, yang penting wallahu alam bisawab apa khasiatnya, tapi yang jelas kita itu tidak boleh menyemir dengan warna hitam. Tuh. Sudah ada hadisnya Nah, ustazah. sudah ada hadisnya dan hadisnya sahih. Dan kalau kita kepengen banyak semir-semir rambut yang halal ya, dan itu ada warnanya itu ditulis di situ natural. Nah, itu beli yang cak itu. Jadi memang masalah warna segala macam diperbolehkan kecuali warna hitam. Iya. Kalau ditanya ngapo ya mungkin hadisnya sudah cak itu. Iya. Kakek kalau kita ketemu Nabi mungkin baru tanya warna. Tidak salah sikoknya tadi itu tadi mengingatkan kita bahwa kita itu sudah bertambah usia Oke, baik. kita. Ada yang masuk kembali. Assalamualaikum, selamat sore. Ustaz. Halo, Apa assalamualaikum. Halo? Selamat sore, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Indra. Pak Oh, Indra. iya. Pak Indra apa kabar Pak Indra? Baik, di Gandus, di Gandus. Di Gandus. Silakan Pak Indra dengan pertanyaannya. Mau tanya nih Bu, Pak. Ya. Ustaz, Iya. kalau orang susah ngakurin mana si ceritanya? Kalau orang susah kenapa? Ngaku sogi, Ngaku soge. awak taro, Iya, iya, iya. tongong. Aha. Nah, Oke, itu be. itu aja. Nah, Baik, nanti. nah putus. Nah, ini Kayaknya. ada problematika yang Iya. terjadi di kehidupan sehari-hari Ustazah. Ada yang tidak suge, ngaku suge. Iya. Ada yang suge, ngeprank, cacak miskin. Nah, ini silakan Ustazah, sama mana Ustazah? Itu di dalam di dalam ajaran agama kita kita itu tidak boleh mengaku-ngaku sesuatu yang bukan ada di kita. Artinya kalau dia miskin ngaku soge, berarti kan tidak sesuai dengan kondisinya. Ya termasuk pembohong kan, dan bohong itu sangat dibenci di dalam agama Islam. Jadi salah satu ciri wong munafik itu, jadi ada 3 kan ciri wong munafik. Apabila berkata dusta, berjanji ingkar, tinjau amanah, dia hianat ya. Jadi kalau misalnya dia sarung tapi petantang petenteng, gayanya cak wong kayo, ngomong tinggi ya. Nah itu termasuk wong yang munafik karena dia berbohong. Sebenarnya wong yang cak itu tuh membohongi dirinya dewek sebenarnya, merugikan diri dewek. Kapan dia merasa kaya disuruh ngeluar ke zakat. Tidak baca dia nak nerima zakat. Kan kau kaya. Kan sebenarnya itu kan. Jadi buat pemirsa Hikmah Ramadan dimanapun berada, lebih baik istilahnya itu kita mengatakan diri kita Apa adanya. apa adanya. Jangan sampai ibarat kata pepatah tuh, awak makan ubi ngaku keju. Ya dah. Lebih baik kita makan ubi, omongkan ubi nih hanya ngaku keju. Ya kayak itu. Intinya apa adanya. Apa adanya Nah, kita baik. nanti juga bakal balik lagi. Kona'ah itu apa adanya. Nah, jadi tidak boleh kita besak kelakar itu, besak uap itu ya. Kagak rugi kita dewek, tidak Oke, boleh. Ustazah. Ya. Nah, kita juga nanti bakal bahas ke tema kita tadi tentang cak mano caranya menjadi wanita muslimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan.